Hai guys, kali ini aku mau ceritain pertama kali aku ikut open trip ya guys ya. Jadi untuk tujuannya itu Bromo Tumpak Sewu, 3 hari 3 malam sih guys. Yuk kita mulai ya guys ya. Suena el beat, abro los ojos por ti, mi sol de la mañana, yeah. Con tu energía, Irma, empieza el día. Tú eres mi wake up call, mi melodía. Perjalanan dimulai jam 6 pagi. Aku naik kereta untuk ke Bandung ya guys ya, karena aku dari kabupaten. Ini outfit check dulu. Perhatikan tas aku ya guys ya. Tiket kereta Rp5.000. Lalu aku naik ojek ke titik meeting point 18.500. Jam 9.30 kita berangkat ya guys ya, menggunakan bis ke titik rest area pertama di Cirebon ya. Perjalanan memakan waktu 9 sampai 10 jam ke Lumajang karena kita day one itu ke Tumpak Sewu dulu. Jam 3 subuh kita udah nyampe di Lumajang dan kita udah nyampe di restoran untuk bersih-bersih dan juga sarapan guys. Untuk sarapannya diberikan nasi goreng dan sudah include di tour kali ini ya guys ya. Ini pemandangannya di sekitar area Tumpak Sewu. Ini restoran yang kita sarapan ya guys ya. Dan ini kita udah nyampe di titik pertama. Panorama Tumpak Sewu. Jadi kalau misalnya nggak kuat untuk turun ke bawah, di sini juga udah amazing banget. Ini sorry ya guys, aku nggak Kobe. Untuk tiket masuknya sudah termasuk di tour ya guys ya. Dan juga terdapat guide lokal dan fotografer juga. Untuk teman-teman yang kuat turun ke bawah, ini medannya ya guys ya. Tangganya tuh curam-curam, kecil-kecil. Dan juga tangganya tuh ada yang dari besi doang kayak gini guys. Ini serem banget bagi yang pertama kali trekking. Diwajibkan pakai sepatu trekking ataupun sendal gunung. Dan untuk HP lebih baik pakai dry bag ataupun beli yang waterproof dari plastik itu. Dan ini banyak yang jualan kok guys di depannya. Kalau teman-teman gak punya sepatu atau sendal gunung juga, di sini ada penyewaannya mulai dari 20.000. Ini pemandangan Tumpak Sewu, subhanallah kan keren banget. Semua kecapaian tuh terbayar. Wajib pakai baju olahraga ya ataupun kaos yang cepat menyerap keringat ataupun yang dry fit, karena di sini tuh akan basah-basah karena air terjunnya itu netes-netes guys. Jangan lupa siapin stamina karena untuk naik lagi ke atas butuh effort. Kalau udah sampai atas dan gak kuat untuk ke parkiran bis, bisa naik ojek 15.000 ya guys ya. Menurut aku cukup murah sih, dan untuk makanan di sini murah-murah banget, harganya tuh standar dibanding dengan makanan di Bandung ya. Sebelum naik ojek aku sempet untuk makan air kelapa dulu, harganya 10.000. Di sini sepatu aku sempat jebol, jadi aku beli sandal jepit harganya 18.000 dan juga tolak angin karena udah mulai sakit-sakit badan. Jam 11 kita bersih-bersih, ganti baju dan mandi. Lalu kita makan siang di Kaci. Di sini tuh prasmanan dan udah include dari harga turnya. Sekitar jam 1 kita pergi ke homestay untuk istirahat. Dan kita harus siap-siap jam 10 malam untuk pergi naik jeep ke Bromo guys. Nah, sebelum kita naik jeep, kita dikasih makan malam dulu di homestay. Dan aku satu kamarnya tuh disatuin sama orang lain karena aku solo ataupun sendirian ya guys ya. Kalau kamu sama teman-teman kamu bisa kok untuk bersama-sama, tapi gara-gara aku sendirian, aku disatuinnya dengan orang lain. Bersyukur banget dapat teman baru di sini. Sekitar jam 12 malam kita dijemput sama jeep ya. Sebenarnya ini tuh Land Cruiser. Kita nyewa 8 Land Cruiser ya guys ya. Ini pemandangannya pas di Bromo banyak banget ya, macet, dan aku nggak dapet sunrise karena berkabut, but it's okay. Untuk penyewaan jeepnya sudah termasuk dalam paket ya guys ya. Ini pemandangan ketika sudah pagi-pagi sekitar jam 7 kita sarapan dulu di sekitar Bromo dan sudah include ya. Ini adalah pemandangan Bukit Teletabis yang viral itu. Ini Bukit Widodaren yang menjadi tempat mata air suci. Untuk ke toilet bayarnya 5.000 ya guys ya. Kenapa mahal? Karena mereka beli airnya katanya guys. Untuk berkuda itu mulai dari 50.000 sampai 100.000 tergantung Pak D-nya ya. Untuk foto doang cuman 20.000 aja. Ini ketika aku naik jeep ternyata seru banget guys. Aku seharian explore pasir berbisik juga, tapi jujur semalam aku tertidur di bis karena masih lengket banget jam 12 malam itu guys. Dan untuk perjalanan ya dari tempat meeting point ke Bromo sekitar 1,5 jam, begitupun sebaliknya ya.
Tips outfit harus pakai jaket tebal puffer ataupun jaket bulu karena di sini super dingin guys. Anginnya tuh bener-bener dingin, bikin frostbite. Dan kamu itu kalau nggak punya jaket bisa sewa mulai dari 30.000 sampai 50.000. Kalau untuk shawl bisa beli dengan harga 20.000. Untuk sepatu, aku saranin sepatu yang tertutup aja karena di sini pasirnya tuh bakalan masuk ke dalam sepatu ataupun sendal kamu ya. Jadi aku prefer sneaker. Untuk barang bawaan, bawa aja secukupnya, dompet sama HP, uang tunai jangan lupa karena di sini tidak banyak yang menggunakan QRIS ya guys ya. Dikarenakan cuaca yang sangat dingin, disarankan membawa sarung tangan juga dan inner heat tech ya. Di sini aku beli magnet yang Bromo, itu harganya mahal ya 30.000 dan juga gantungan kunci 5.000. Untuk bunga Edelweiss mulai dari 50.000 sampai 200.000. Jam 11 siang kita kembali ke base camp Jeep untuk makan siang dan ini sudah include dalam paket ya. Nah setelah itu sekitar jam 12:30 kita melanjutkan perjalanan ke kota Malang guys, karena ini adalah destinasi ketiga kita. Kita nginep di hotel yang di sekitaran Kota Batu. Jadi untuk jarak tempuhnya itu lumayan jauh. Waktu tempuhnya di 3 jam. Untuk pembagian kamarnya aku berbeda lagi teman-temannya dengan yang homestay kemarin, jadi aku harus adaptasi lagi, which is menghabiskan energi aku banget karena aku introvert guys, but it's okay, aku jadi kenal lebih banyak orang dibanding sebelumnya. Dan aku juga gak ngerti ya kenapa aku selalu 4 orang dalam satu kamar itu, dan cuman aku sendirian yang solo trip, sementara yang lainnya itu bersama-sama dengan temennya. Ini sudah nyampe hotelnya, namanya Cemara Resort and Resto. Di sini tuh adalah sunrise-nya yang bagus. Cuman gara-gara kita tidur, kita nggak ngelihat sunrise-nya ya guys ya. Ini agendanya itu ke alun-alun Kota Batu, tapi gara-gara hujan, aku tuh nggak ikut guys dan udah capek juga. Jadi aku stay. Untuk makan malam tidak diberikan ya di sini, jadi aku beli sendiri di hotelnya karena mager. Harga 20.000 udah sama minum guys, sebanyak ini, semurah ini guys, jadi worth it banget. Terus staffnya juga ramah-ramah banget, pokoknya recommended. By the way di sini tuh nggak ada AC karena dingin banget guys, cuacanya di bawah 20 derajat guys. Singkat cerita, untuk esok harinya kita diberikan sarapan yang sudah include. Agenda hari ini ke Petik Apel yang berada di Kota Batu. Kita dijemput pakai angkot gitu ke sananya. Tiket masuknya sudah termasuk ya. Di sini ada mas-mas fotografer lokal gitu dan dia tuh asal Jepret. Dan pas kita keluar tuh hasilnya udah jadi, tapi murah kok 10.000, jadi aku beli aja ya guys. Dan si emasnya juga nggak maksa gitu loh guys, jadi baik banget guys. Di sini aku juga beli strawberry 25.000 dan gantungan kunci 10.000 isi 3. Setelah itu kita kembali lagi menggunakan angkot ini. Agenda selanjutnya adalah membeli oleh-oleh khas Malang. Kita beli di Buah Tangan, pusat oleh-oleh itu. Dan untuk strudelnya adalah makanan ataupun oleh-oleh khas dari Malang. Kita udah pesan sebelumnya, jadi tinggal ngambil aja guys.